Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini adalah pesan dari spirit guide-mu, di mana tentang percintaanmu, ya. Nanti kita lihat apa aja teguran-teguran atau nasihat yang akan spirit guide atau malaikat pelindungmu ingin sampaikan kepadamu tentang percintaanmu nanti. Kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, pesan spirit guide-mu untukmu tentang cintamu. Oke, kita lihat ya. Di sini keluar kartu Four of Pentacles, ada Six of Swords, ada Chariot. Wow. Semesta mau sampaikan kepadamu untuk tidak berlarut-larut lama dalam kesedihan cinta. Ya. Ini ada yang ditinggalkan ya. Ini kalau ini energimu berarti yang kalau terjadi ini berarti energimu, kalau tidak berarti energi yang lain ya. Kamu ambil saja hikmahnya, kamu ambil saja pelajaran, dan teguran ini untuk dipakai berjaga-jaga kalau seandainya belum terjadi. Kalau ini sudah terjadi berarti ini untukmu. Kamu harus bisa mengambil keputusan saat ini untuk dirimu, untuk perlindungan dirimu ya. Dimana semesta mau sampaikan kepada kamu kalau dia sudah pergi meninggalkanmu, ya sudah. Kita harus berjuang untuk diri kita dan kebahagiaan kita sendiri. Terkadang kamu merasa di sini saya harus bahagia kalau ada seseorang gitu. Padahal sebenarnya semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih move on untuk dirimu sendiri. Kamu memperhatikan atau mempedulikan orang lain, tetapi dirimu kamu mengabaikannya. Itu salah besar, ya. Sehingga kamu tidak bisa move on untuk bisa menerima atau membuka hati kepada orang-orang baik di luar sana. Kamu hanya menunggu dia menjadi orang yang baik, ya. Tapi sampai kapan? Kamu nggak tahu keberadaannya, dan akhirnya apa? Kamu rugi di waktu, tenaga, biaya, pikiran, dan bahkan kesehatanmu terenggut karena pikiranmu, ya. Jadi kalau dia sudah tidak memperjuangkanmu, ya sudah, kita tidak bisa memaksakan cinta. Sama seperti dirimu, kalau kamu disuruh memaksakan cinta ke orang lain gimana? Jadi kita ukur di badan sendiri. Kalau saya dipaksa dengan mencintai orang yang tidak saya cintai gimana? Tersiksa. Kasihan dia tersiksa, kamu pun juga tersiksa. Dia tidak mencintaimu. Kamu makan hati, dia pun makan hati, sama. Ini contoh ya, karena cinta itu tidak bisa dipaksakan. Walaupun memang kita sakit, tetapi kita bisa memberikan kesempatan kepada orang lain yang betul-betul mencintai kita, dan mungkin kita juga mencintainya ke depan untuk bisa masuk dalam hidup kita. Kalaupun kamu mengizinkan. Ini yang semesta mau sampaikan kepadamu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, Kak Ica, kok ini bukan ramal, ini saya prediksi ke depan untuk hidupmu, di mana ada yang kecewa ataupun sudah pisah tapi masih mengharapkan dia kembali, ataupun masih merasa dendam, ada amarah dalam hati. Ngapain dendam? Ya,
Kalau dia sudah menyakitimu, berarti dia tidak pantas untukmu. Kalau kamu ingin mengizinkan dia lagi masuk dalam hidupmu, berarti kamu mengizinkan dia untuk menyakitimu balik. Menyakitimu berulang kali. Ya. Ada kan seperti gitu. Kita sudah maafkan, dia bikin lagi. Nah itu. Jadi bagaimana kamu berbahagia kalau koneksinya seperti gitu terus? Ya. Kita maafkan, dia ulang lagi. Kita maafkan, dia ulang lagi. Ya, jadi itu semesta sampaikan kepadamu untuk bisa lebih berbahagia dengan diri sendiri tanpa minta validasi dari siapapun, ya. Dan kita berfokus pada orang-orang yang sayang sama kita, orang-orang yang baik sama kita. Janganlah berfokus pada orang-orang yang jahat, janganlah berfokus pada orang-orang yang sudah meninggalkan kita, ya. Itu pesan spirit guide-mu yang pertama, ya. Yang kedua di sini ada the Death, ada Knight of Wands, ada the Devil. Oke. Di sini semesta sampaikan untukmu, ya, bahwa kamu harus berjuang, ya, dalam cinta, dimana jangan terlalu mendengarkan kata orang, jangan mendengarkan kalau dibilang karena nafsu gitu, ya. Fokuslah pada dirimu. Terkadang kamu merasa bahwa nanti saya jadi janda, nanti saya jadi duda. Kamu tidak tahu, ya, kamu terlalu sensitif. Kamu tidak tahu kata orang. Belum tentu dia bicara seperti gitu. Kamulah yang menakut-nakuti diri kamu sendiri. Karena ada beberapa yang belum siap menjadi itu, jadi duda atau janda sehingga belum bisa melepaskan, ya. Saya di sini tidak menyarankan untuk kamu menjadi duda atau janda. Cuman di sini ada beberapa yang saya merasakan energinya, jadi saya menasehati, ya. Karena melepaskan itu akan lebih baik. Kalau kamu kakimu, ya, kamu nih sehat tapi kamu dipasung, nggak bisa kemana-mana, ujung-ujungnya pasti bisa kamu seiring waktu kamu pasti lumpuh. Kenapa? Karena kamu kamu bertahun-tahun tidak berjalan. Ini contoh. Padahal kamu nggak sakit, cuman kakimu dipasung, nggak bisa kemana-mana, ya. Pasti suatu saat nanti kamu nggak akan bisa jalan. Intinya seperti gitu. Karena kebiasaan, ya. Mungkin di awal memang kamu merasa sendiri, di awal kamu merasa tidak nyaman, ya. Tetapi seiring waktu pasti akan sembuh. Orang juga akan mengerti tentang kondisimu. Jangan takut. Ada beberapa yang bilang, saya nggak ini Kak Ica, nggak punya uang untuk menafkahi anakku nanti. Pasti ada. Selama kamu mau bekerja, berjuang untuk dirimu, ya. Semesta tidak buta, semesta juga tidak tuli. Mintalah kepada semesta apa yang kamu mau, berdoalah dan usaha. Kamu kuat, cuman kamu belum paham gitu, belum sadar gitu. Semesta tidak akan mungkin memberikan kamu masalah yang di luar dari kemampuanmu. Ya, ada beberapa yang tidak dinafkahi, ada beberapa juga dililit hutang, pelan-pelan. Kalau kamu memikirkan semuanya stres, jadi pelan-pelan dulu, ya. Hutang step by step dibayar, ya. Nggak usah pikir yang macam-macam dulu. Selama hatimu tenang, pasti rezeki akan bagus. Selama hatimu mumet, stres, rezekimu akan tertutup. Itu sudah hukum Tuhan. Kenapa? Karena semua dalam dunia ini adalah energi, di mana kita menarik dan kita menolak. Intinya dua itu aja, kamu menariknya atau kamu menolaknya. Kita bicara energi kan kayak kutub, ya, kutub positif dan kutub negatif yang saling bertolak belakang dan saling tarik-menarik. Nah itu. Sekarang dari pola pikirmu, dari hatimu. Di mana hatimu harus seimbang dengan pola pikirmu. Ya, hatimu tenang, pikiranmu tenang, pasti rezeki bagus, hubungan bagus. Tetapi kalau kamu makan hati, stres, ya jangan kaget kalau ribut, sakit-sakitan, itu yang akan datang kepadamu. Ini pesan semesta, ya. Jadi berjuanglah untuk dirimu, untuk ketenangan jiwamu, ketenangan batinmu, dan kewarasan. Intinya seperti gitu. Harus logikamu juga dipakai, ya. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kamu. Oke, berikutnya. Di sini Ace of Pentacles. Wow. Ada Two of Swords. Dan ada Six of Wands. Oke. Di sini saya merasakan energinya, ya, yang ingin semesta sampaikan kepadamu, bahwa ada beberapa orang yang akan menghasutmu ke depan, lebih berjaga-jaga karena masalah uang. Masalah hutang piutang. Ih dia bangkrut, ih dia ini, ih dia itu. Gak usah dengar. Tidak usah didengar. Ataupun mungkin karena masalah percintaan, kamu tidak direstui karena kurang uang.
ataupun dia pergi meninggalkanmu karena uang, biarkan aja, ya. Di sini pun juga ada beberapa yang akan menikah, ya. Ini bicara kalau seandainya dia menolakmu karena kekurangan duit, tapi kalau seandainya kamu mau menikah berarti kurang duit untuk acara. Nah, ini hati-hati. Ataupun kalau dalam sudah menikah berarti kamu akan ada konflik tentang keuangan. Kita satu-satu dulu ya. Jadi kalau seandainya dia pergi meninggalkanmu untuk mendapatkan orang yang lebih baik dari dirimu, silahkan ya, karena jodohmu bukan dia. Terima itu ya. Kamu berbenah diri, rezekimu akan bagus. Selama kamu tidak berbenah diri atau tidak mengikhlaskan dia, rezekimu gak akan bagus. Kenapa? Karena ada sakit hati dalam diri. Kenapa saya ditinggalkan? Karena saya kurang uang. Saya sudah berusaha yang terbaik. Jangan ada penyesalan. Kalau kamu menyesal dengan dirimu, berarti kamu menyesal dengan keputusan Tuhan. Padahal keputusan Tuhan itu adalah keputusan yang terbaik untukmu. Ya, jadi kalau dia meninggalkanmu karena uang, ya kamu harus bisa lebih berusaha untuk bisa fokus pada dirimu dan keuanganmu. Buktikan kepada dia bahwa ke depan pasti saya bisa menjadi orang hebat. Kalau seandainya yang kedua adalah dia kamu sudah bersamanya dan sudah mau menikah, nih ada pembengkakan dalam acara. Harus bisa, kalau kamu punya uang 10.000, ini contoh ya. Ini kalau seandainya sudah, ini yang kasus kedua nih ya, tentang bicara tentang keuangan, banyak undangan yang lebih gitu ya. Jadi kamu itu kalau macam contoh gini, 10.000 ya sudah, 5.000-nya ini disimpan gitu. Bikin acaranya yang 5.000. Nah, 5.000 acaranya ini ya sudah, undangan untuk 3.000 dulu. Karena 2.000 ini harus bisa punya safety. Karena sudah tahu kebutuhan tak terduga di saat-saat mau hari H itu banyak. Jadi 2.000-nya ini harus jadi safety. Jadi sekarang kekuatanmu berapa gitu. Kekuatan danamu berapa. Jangan kamu pakai 5.000, otomatis nanti untuk tabungan hidupmu di masa depan nggak ada. Ya, karena safety-nya, kebutuhan tak terduga kamu pakai dari uang safety kamu ini. Padahal sebenarnya uang safety kamu ini yang memang kamu safety gitu. Jadi 10.000 tabunganmu, 5.000 ini nggak boleh dikorek-korek. Ini untuk biaya hidup, karena kan kamu nggak mungkin makan cinta setelah nikah. Pasti kamu makan nasi. Ya, dan kebutuhan lainnya, mungkin beli rumah, beli mobil, beli apa gitu ya. Atau pas kamu punya anak ya harus sudah mempunyai tabungan, bukan masa-masa malah mencari gitu. 5.000 untuk tabungan, 2.000-nya safety, 3.000-nya itu dipakai untuk acara. Nanti pasti semua akan habis, 5.000 pasti akan habis, pasti. Karena kebutuhan tak terduga itu banyak. Jadi yang kamu sudah hitungkan 3.000, harus masih ada punya safety 2.000, itu aja. Dan kamu harus bisa lihat yang mencukupi uangmu itu. Jangan lebih, di awal sudah harus tegas sama keluarga. Kalau memang keluarga maunya yang lebih, ya itu pakai yang 2.000 ini. Jangan ambil dari tabunganmu. Ya. Jadi hitung. Kalau memang kamu sudah kuat secara finansial, baru acara. Kalau tidak, ya jangan dulu. Jangan berhutang demi nikahan. Karena ada beberapa yang hutang demi nikahan. Nanti kan bisa dapat amplopnya. Nanti dari situ kita bayar hutang. Ujung-ujungnya hutangnya lebih banyak. Dan akhirnya apa? Pada saat nikah, bayar hutang. Ribut lagi dengan pasangan karena ada hutang. Dan yang paling utama di sini, komunikasikan dengan pasangan tentang kondisi keuangan kamu. Jangan nol. Jangan gak ada tabungan. Kalau nggak ada tabungan ya repot. Nah itu, jangan memaksakan untuk nikah tapi kalau belum siap. Karena di sini ada orang yang mau memaksakan nikah tapi belum siap secara finansial dan fisik dan mental. Mungkin fisik oke lah, tapi mental ya. Nah itu pesan semesta untuk kamu yang mau menikah ya, tentang masalah keuangan. Dan kalau yang masalah ketiga di sini adalah sudah nikah nih ya, yang sudah nikah. Ini ada masalah ketidakadanya transparansi keuangan dalam rumah tangga. Nah ini, semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih up terhadap pasanganmu. Ingat, hati istrimu di mana dia bahagia. Kalau hati istrimu tidak berbahagia, ya rumah tangga hancur. Ribut, marah. Itu karena dia capek. Jadi sayangilah istrimu. Kalau kita sebagai istri gimana kak, tapi dia tidak peka, ya sudah. Berarti itu kan tadi saya bilang, suamimu itu kurang peka. Berarti yang salah siapa? Kamu. Kenapa? Karena kamu yang memilih dia kan. Kan pilihanmu adalah penentu nasibmu. Nah ini, jadi dikomunikasikan kepada suami. Bilang kurang uang, ini harus begini, ini harus begitu. Karena ada beberapa suami yang tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi. Ataupun bilang belum ini, belum itu ya.
Padahal dia pakai tempat lain, minum minuman beralkohol, happy-happy dengan sahabatnya, sedangkan istrinya berjuang sendiri. Nah ini hati-hati. Jadi kalau kamu sebagai istri, kamu harus juga bisa punya tabungan sendiri. Kamu juga harus kerja, ya. Karena ada beberapa nanti ke depan krisis ekonomi, setidaknya kamu bisa membantu. Tapi kalau memang suamimu tidak bertanggung jawab, ya sudah, jangan mengharapkan dia. Kamu bisa, kamu mampu sendiri. Ya, ingat ada karma. Kita tidak tahu ke depan hidup kita akan baik-baik saja atau bagaimana. Selama kamu berlaku baik, pasti hidupmu akan baik. Ya, orang yang jahat pasti tidak akan lari dari kejahatannya atau karmanya. Jangan takut, ya. Itu saja sih yang ingin semesta sampaikan kepadamu, ya, tentang percintaan. Ada masalah kesetiaan, ada masalah perjuangan, dan ada masalah keuangan, ya, ke depannya. Hati-hati, ambil ancang-ancang dari sekarang untuk bisa mensafetykan hatimu, pikiranmu, dan kantongmu, isi dompetmu, supaya ke depan pas terjadi, ya sudah punya safety, sudah punya pengetahuan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya ambil dalam keputusan ini supaya hidupku baik-baik saja. Ingat, jangan kita terlalu berpatokan pada siapapun, jangan terlalu bergantung pada siapapun, tetapi kita harus tetap bergantung pada diri kita sendiri. Kita harus mandiri, dan ingat, Tuhan selalu ada untuk kita. Yang menolong kita adalah Tuhan, bukan manusia. Manusia kekurangan, manusia mempunyai keterbatasan, tetapi semesta yang akan menolongmu. Jangan takut, ya. Karena saya lihat di sini banyak yang ketakutan, ya. Seolah-olah tidak ada penolong lagi. Ingat, semesta atau Tuhan, ya, selalu ada untukmu. Banyak doa. Oke, itu yang bisa saya readingkan, ya, untuk masalah percintaanmu ke depan, ya. Semoga resonate, dan saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih bahagia, dipenuhi kelimpahan dan cinta kasih. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.